Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin memberikan catatan sedikit. Saya udah hampir 3 tahun di tempat ini. Yang pertama, catatan yang sering saya merasa agak gimana gitu perasaan. Kalau dalam ibadah itu adalah dialog bersama dengan Tuhan. Kalau para agenda itu wakil Tuhan dan dia menyampaikan perkataan Tuhan dan kita menyambutnya, membalasnya, meresponnya melalui nyanyian. Jadi kalau saudara diam, berarti saudara tidak merespon apa yang dikatakan Tuhan. Tidak bisa tidak kita harus menyanyi dalam ibadah. Saya masih ingat dulu waktu di Depok dulu, satu orang pun tidak tahu lagunya, nyanyiannya, intonasi apa dinyanyikan, tapi kata-katanya terus kami nyanyikan sampai habis. Walaupun ada yang lari notnya ke sana, lari ke sini, pokoknya kata-katanya kami resapi dan itu adalah jawaban respon kita dari firman atau perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Jadi jangan malas nyanyi. Saya harapkan tidak hanya song leader yang kedengaran, suara kita juga harus kedengaran dalam nyanyi oleh telinga kita sendiri. Kalau kita sekali lagi tidak bernyanyi, berarti kita tidak merespon Tuhan yang sudah berbelas kasih, penuh kasih datang menemui kita pada hari Minggu, menyampaikan firman-Nya dan menyampaikan pesannya kepada kita, dan kita hanya diam saja. Mudah-mudahan ini menggugah kita di ibadah-ibadah selanjutnya. Bernyanyilah sebagai respon terhadap Tuhan yang mau berbicara dengan kita. Jangan diam. Kalau saudara diam itu percuma saudara dalam ibadah. Hanya menonton seperti nonton bioskop. Kan itu. Jadi kalau dikeluhkan saudara-saudara kita, orang-orang muda kita berkata kepada kita, pemuda-pemuda kita, mau ibadah HKBP monoton karena dia tidak tahu maknanya. Sebetulnya kita sangat dialogis ibadah kita. Mulai dari pertama sampai akhir dialogis. Bersaut-sautan antara Allah dan manusia dan umat. Tidak diam. Tapi karena kita diam maka kita menganggap itu ya membosankan, monoton. Dan kalau saudara nyanyi, perkata syairnya, liriknya itu resapi baik-baik. Itu catatan kecil yang perlu diingatkan. Mungkin kita belum pernah menerima penjelasan tentang ibadah HKBP. Saya rasa ada pada satu waktu kita perlu untuk membahas sebetulnya apa ibadah ini. Dalam ibadah kita dalam sehari-hari Minggu ini bagaimana itu tidak terjadi, apa sebetulnya yang terjadi di dalam ibadah kita itu. Ini perlu kita mengerti supaya kita tidak main-main, tidak hanya diam terus. Hampir 3 tahun saya di sini, dan kalau kebaktian yang ngomong, yang nyanyinya itu apalagi jam 7 ini, yang nyanyi itu hanya song leader. Semua tutup mulutnya, ada yang merangan-angan Tuhan Ukson. Tidak baik begitu. Bernyanyilah sebagai respon kita kepada Tuhan. Terima kasih. Jadi kalau agak sedikit membuat kita juga agak tertegur, maaflah. Karena saya harus menyampaikan apa yang saya harus sampaikan. Kalau saudara merasa sakit hati kepada saya karena itu ya silakan. Tapi tugas saya sudah habis untuk menyampaikan ini. Sekarang kita akan baca firman Tuhan dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus dan Zebedius, anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahunya. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Saudara, jika ada seorang nelayan atau bahkan nelayan yang agak jago gitu, dia mempunyai kapal,
Dia mempunyai segala peralatan untuk menjala, untuk menangkap ikan, bahkan peralatan penangkap ikan yang modern zaman sekarang. Semua persiapan dia sudah pelajari bagaimana seharusnya menangkap ikan, dan di tempat mana seharusnya dia menangkap ikan dengan jenis ikannya masing-masing. Kan jenis ikan itu lain tempat tinggalnya. Dia mempunyai pengetahuan dengan itu, dia mempunyai semua peralatan, dia mempunyai kapal, tetapi tidak menangkap ikan seekor pun. Selidik punya selidik, apa yang terjadi pada dia? Ternyata dia tidak pernah pergi menangkap ikan atau menjala ikan. Itu gambaran kita, saudara-saudara. Itu gambaran kita seluruhnya. Kita dipanggil Tuhan untuk mengikut Dia untuk penjala manusia. Setiap hari kita belajar firman Tuhan, setiap saat kita diperbekali firman Tuhan untuk dapat menjala manusia. Semua persiapan sudah kita tahu, tetapi kita tidak pergi keluar untuk menjala ikan. Oleh sebab itu tidak seekor ikan pun tidak kita terima, tidak seekor manusia pun yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena kita dipanggil untuk menjadi mengikut Dia dan menjadi penjala manusia. Dan kita tidak melakukan itu. Karena kita seperti nelayan tadi di atas. Nelayan itu mempunyai segala sesuatu yang dia perlukan untuk menangkap ikan, menjala ikan. Tetapi tidak seekor pun dia jala karena dia tidak pergi keluar. Tidak pergi ke laut untuk menjala. Dia malah hanya berangan-angan bagaimana caranya menangkap ikan. Yang lebih bagus dia merangan-angan, dia hanya bermimpi-mimpi, tetapi tidak melakukan, maka tidak ada hasilnya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, kalau hari ini, minggu ini temanya adalah mengikuti Yesus, tapi mengikuti Yesus, kata Yesus dalam teks kita ini, untuk dijadikan penjala manusia. Jadi bukan untuk kesenangan dirinya sendiri. Marilah ikut aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Yesus sudah berkata, marilah ikut aku, maka hidupmu akan penuh dengan sukacita, hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan, hidupmu akan dipenuhi dengan segala sesuatu yang kau inginkan. Tidak dalam teks kita ini, tetapi menjadi penjala manusia. Ini luar biasa, saudara. Sayangnya Markus itu sangat singkat-singkat. Kalau di Injil yang lain, terlebih Injil Lukas dan Matius agak detail pemanggilan murid-murid itu. Kalau di sini hanya mari aku, kemudian ditinggalkan dan pergi. Mari ikut aku, kemudian ditinggalkan pergi. Gitu. Begitu saja catatannya dari Markus. Saudara, tetapi sebelum itu kalau kita perhatikan ayat 14 sampai 15 itu ada satu rangkaian dengan 16 sampai 20. Jadi ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Baru dia berjalan mencari muridnya. Waktunya sudah genap, inilah waktunya. Inilah waktunya kerajaan Allah diberitakan. Tetapi sebelum itu bertobatlah. Apa itu kerajaan Allah? Pengertian yang sangat mudah adalah kerajaan Allah. Allah meraja di dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau Allah meraja dalam hidup kita berarti Allah satu-satunya raja, tidak ada yang lain. Dan untuk itu sebelumnya maka diperlukanlah bertobatlah dan percayalah. Tidak mungkin dapat Allah meraja dalam hidup kita tanpa kita bertobat. Saudara, kalau saudara adalah seorang yang sering rajin mengikuti ibadah setiap hari Minggu, dan setelah banding-bandingkan dengan gereja lain, di gereja lain itu tidak ada perintah Tuhan yang 10 itu dibacakan. Tapi di gereja kita setiap minggu dibacakan. Untuk apa itu? Itu adalah untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah sama-sama orang berdosa.
Karena satu pun dari perintah yang 10 itu tidak dapat kita lakukan. Satu pun. Apalagi nomor 1. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Padahal kita setiap hari mengalahkan, membuat Tuhan menjadi Tuhan harta dan uang kita. Dan kita ini adalah berdosa di hadapan Tuhan. Maka ketika saudara mendengar perintah yang 10 itu, harusnya menarik ke dalam diri kita sendiri. Maka mendengar perintah itu kita akan berlutut, mengaku dosa, dan bertobat, agar bisa Tuhan meraja dalam hidup kita. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa Tuhan yang meraja dalam hidup kita ini, tanpa kita bertobat melepaskan semua itu yang meraja di dalam diri kita selain Tuhan, kita tidak bisa menjadi Tuhan meraja dalam hidup. Percayalah kepada Injil. Apa itu Injil? Berita sukacita. Apa itu berita sukacita? Berita sukacita adalah bahwa Tuhan telah datang dari surga di dalam diri Yesus Kristus yang mati untuk menawarkan pengampunan dosa yang sebenarnya tidak patut kita terima. Jika ada orang kita memerlukan uang saat ini, contohnya kalau ada anak atau saudara kita yang sakit, kita membutuhkan, kontak keluarga kita yang sakit, kita membutuhkan uang, contohnya 1 miliar, tiba-tiba ada orang tanpa angin timur, tanpa angin barat datang, dia memberikan uang 1 miliar, itulah sukacita, pasti berita sukacita. Begitulah Tuhan kepada kita. Tanpa angin, tanpa tendeng aling-aling, Tuhan memberikan, menawarkan kepada kita di dalam Yesus Kristus pengampunan dosa kepada kita. Maka dia akan meraja dalam diri kita kalau kita percaya dan meninggalkan hal-hal yang lain yang meraja dalam diri kita. Inilah saudara-saudara, sebelum Yesus mencari, kemudian dia berjalan melihat yang pertama Andreas, Simon dan Andreas. Kemudian 2 orang lagi. Dia melihat itu dan berkata, mari ikut aku. Kedua pasangan ini yang bersaudara ini, dua-duanya adalah nelayan. Saya dengar tadi pagi katanya nelayan ada pekerjaan yang kasar. Bahkan disamakan dengan pemungut cukai. Saya tidak sependapat dengan itu. Kenapa saudara-saudara? Ketika pada masa penjajahan Romawi pada waktu itu, maka orang berkata, katanya penafsir berkata, terjadi turbulensi ekonomi di tengah-tengah masyarakat itu. Apa itu? Masyarakat atau orang-orang Yahudi pada saat itu, apalagi di daerah Galilea, mereka dikuasai oleh para orang-orang asing yang menguasai tanah. Maka satu-satunya sumber ekonomi yang menopang hidup mereka adalah menangkap ikan dan mengasinkan ikan. Itulah yang menopang kehidupan. Jadi Andreas dan saudaranya itu ditopang oleh perekonomiannya, oleh penangkap ikan. Jadi nangkap ikan itu pekerjaan yang baik. Dan itu mata pencarian orang-orang di Galilea. Dan itu sumber ekonomi dari orang-orang Galilea pada waktu itu. Nah, ketika dia meninggalkan, dipanggil dan meninggalkan jalannya dan perahunya, itu berarti mereka meninggalkan kenyamanan hidupnya. Zona amannya dia tinggalkan. Kan begitu. Selama ini dia ditopang ekonominya dalam keluarga, industri keluarga. Apalagi yang pasangan yang kedua itu dia meninggalkan orang tuanya, Zebedeus, dan orang-orang upahannya. Berarti dia mempunyai orang-orang upahan, bukan orang miskin. Kan begitu. Yang kedua ini, anak-anak Zebedeus. Tentu kenyamanan ini nikmat. Kenyamanan yang diganggu biasanya membuat orang marah. Zona aman itu kita pertahankan sampai kapanpun.
Kan begitu. Karena itu menyamankan hidup kita. Tetapi keempat orang ini hanya dengan perkataan, mari ikut aku. Mereka meninggalkan zona aman. Ditinggalkan pekerjaan yang menopang hidupnya, mengikuti Yesus yang belum tentu hidupnya dapat dipenuhi dengan apa yang telah mereka rasakan selama ini. Itu biasa di orang Yahudi. Ada rabi, dia rabi biasanya dipilih oleh murid-muridnya. Kalau rabi ini, saya rabi yang paling pintar, maka murid-murid akan datang bertambah banyak. Tapi Yesus terbalik. Dia yang memanggil murid-muridnya. Bukan engkau memilih aku, tetapi aku memilih engkau, kata Yesus dalam Yohanes. Dia memilih murid-muridnya, maka pilihan atau panggilan itu bagi kita adalah anugerah dari Tuhan. Itu anugerah. Jadi kalau saudara dipanggil satu waktu untuk menjadi si tua atau apa, jangan lawan. Itu anugerah dari Tuhan. Bukan main-main itu. Jangan katakan tidak. Jangan katakan saya masih bekerja gini sampai gini. Sampai kapan saudara bekerja? Itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan sembarangan panggilan Tuhan itu. Tetapi dia harus meninggalkan zona amannya. Apa artinya ini saudara-saudara? Apakah kita harus meninggalkan pekerjaan kita? Apakah kita harus meninggalkan kalau kita sebagai guru atau dosen, kita tinggalkan kedosenan kita? Apakah kita kalau sebagai pegawai negeri harus kita tinggalkan pegawai negerian kita? Tidak. Artinya reorientasi hidup kita ini, direorientasi lagi. Selama ini orientasi dari yang 4 orang itu adalah pekerjaan menjala ikan, menumpuk uang. Tetapi begitu mengikuti Yesus, orientasinya diubah, reorientasi. Dia memikirkan hanya Yesus, fokusnya hanya Yesus. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja, bekerjalah dalam bidang kita masing-masing. Tapi orientasi hidupmu, ubahlah, karena Tuhan telah memanggil kita. Orientasi hidup kita adalah Kristus Tuhan kita. Ini tidak mudah, pasti tidak mudah. Ini memerlukan penyangkalan diri. Kalau bahasa Batakna, matsuadahon diri. Tanpa itu kita tidak bisa. Sulit mengikuti Yesus tanpa menyangkal diri. Itu makanya di tempat yang lain Yesus berkata dalam Injil Markus dan Injil Matius, dia berkata, barang siapa yang mau mengikuti aku, anang isina giut mangiuton aku. Soadahon madirim, sangkallah dirimu, pikul salib dan ikut aku. Tanpa itu tidak bisa mengikuti Yesus. Saudara tidak mau menyangkal diri saudara, saudara adalah pengikut Yesus yang pura-pura. Orientasi hidup kita harus kita rubah, itu diperlukan hanya dalam penyangkalan diri. Saya ambil contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita ngerti tentang penyangkalan diri. Kalau saya berkata saya mencintai istri saya atau anak saya, maka saya harus berani keluar dari diri saya, merendahkan diri saya, mencintai dengan melakukan segala hal yang menyenangkan mereka. Begitu. Cinta itu butuh pengorbanan. Kalau saudara berkata cinta kepada istri saudara, tapi saudara enak-enak minum-minum kopi, nonton TV, termasuk istri saudara merawat anak, menyuci pakaian, segala kalian biarkan, bohong itu. Yang kau cintai hanya dirimu sendiri. Karena saudara tidak bisa keluar dari dirimu sendiri. Begitu menghadapi itu terhadap Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti Kristus tanpa menyangkal diri. Tidak bisa. Itu tidak murahan.
Mengikut Kristus itu menuntut penyangkalan diri dan pemikulan salib. Tidak mudah-mudah. Berapa kali saudara pernah temukan dalam Alkitab, dalam Injil, yang berkata, ikutlah aku, maka engkau akan menjadi kaya. Tidak. Tetapi, sepikulah salibmu. Penderitaan akibat daripada iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus meminta kita mengikuti Dia, menjadi muridnya. Kalau bahasa Inggrisnya murid, disciple. Disciple itu dari situlah datang kata disiplin. Tidak mungkin ada seorang murid yang baik tanpa disiplin. Tak mungkin, bohong itu. Kecuali murid yang cabut terus setiap jam pelajaran. Seperti kami dulu waktu di IST, kerjanya cabut. Kalau murid yang baik itu disiplin. Waktu belajar. Mengikuti semua yang ditentukan oleh peraturan yang ditentukan. Disiplin. Jadi mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, itu membutuhkan pendisiplinan. Tanpa itu tidak bisa. Saudara, sering orang kita berkata bahwa kita ingin berubah, tapi kita tidak pernah memberi waktu bersama dengan Tuhan melalui firman dan doanya. Kan begitu. Untuk berubah kita bersama, maka kita harus perlu terus bersekutu dengan Tuhan dan waktunya kita perbanyak. Bukan hanya sekedar saja. Baca firman, doa berfirman, lakukan firman, maka kita akan berubah. Itu adalah murid Kristus. Dan kemudian dia bisa menjadi penjala manusia. Jadi penjala manusia itu tidak mudah. Tidak mudah jadi penjala manusia. Banyak orang yang menutup telinganya kepada para penjala manusia. Banyak komentar yang luar biasa menyakitkan menjadi penjala manusia. Tidak mudah. Tapi itu diperintahkan Tuhan kepada kita pengikut-pengikutnya. Saudara tidak perlu pergi ke Pulau Rupat kalau di HKBP ini. Saudara tidak perlu pergi ke mana-mana, keluar daerah untuk menjadi penjala manusia. Di sekeliling kita juga banyak orang-orang yang harus kita jala. Sekali lagi, itu hanya dapat dilakukan kalau kita menjadi murid Kristus yang dipanggil, yang mau mengikuti Dia, yang berarti meninggalkan semua kenyamanan hidup ini, orientasi hidup kita tujukan kepada Kristus, bukan lagi kepada hal-hal yang di dunia ini. Maka kita dapat mengikuti Dia. Kemudian kita mendisiplinkan diri kita karena kita adalah murid. Bersama Kristus terus dalam hidup ini, dalam firman dan doa, maka kita akan dimampukan menjadi penjala manusia. Tuhan pasti memberikan kesempatan bagi kita di mana kita berada. Jika orang menolak, jika orang tidak bersedia, itu kita tidak perlu sedih, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Tugas kita adalah hanya melaksanakan tugas. Selebihnya urusan Tuhan. Kali lagi saudara-saudara, Tuhan memanggil sekarang kepada kita untuk mengikuti Dia, menjadi muridnya, dan akhirnya menjadi penjala manusia.
Untuk bisa itu kita harus menyangkal diri kita keluar dari zona hidup kita. Kita harus mereorientasi hidup kita bukan lagi kepada hal-hal di dunia ini, tetapi pada Kristus, mengikuti Dia. Kemudian kita akan dimampukan untuk menjala manusia. Tugas kita adalah menjala. Kalau ikan atau manusia melawan, itu urusan dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan karena mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus yang memanggil kami untuk menjadi murid-Nya dan menjadi penjala manusia. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk dimampukan, dikuatkan untuk mengikuti Engkau saja Tuhan, dan membiarkan Engkau menjadi Raja dalam hidup kami. Tolong kami juga Tuhan untuk dapat mengalahkan segala sesuatu yang akan menarik kami dari hadapan-Mu. Biarlah kami senantiasa didisiplinkan oleh firman-Mu Tuhan, sehingga kami pada akhirnya dimampukan untuk menjala orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, melalui perkataan, melalui perbuatan kami, dan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.